Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelas Sake 014 yang beranggotakan Eiza Zaluljana Azara, Novianti, Dinda Angelika, Halo saya Patriati, Arnold Emmanuel. akan sedikit mempresentasikan materi Enterprise Content Management System. selamat menyaksikan. Apa itu Enterprise Content Management System? Enterprise Content Management System ini adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis konten dalam sebuah organisasi. Enterprise Content Management System ini tujuannya untuk mengelola dan menyimpan dan mengambil konten dengan lebih efektif serta efisien. Kemudian ada manfaat-manfaatnya. Manfaat-manfaat yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Enterprise Content Management System membantu organisasi untuk menghemat waktu dan sumber daya dengan mengelola konten secara efektif. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Enterprise Content Management System memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari dan mengelola konten. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. ECM System membantu organisasi untuk melindungi konten dari akses tidak sah dan kehilangan data. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi. ECM System memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat, mengedit, dan membagikan konten. Pada slide 4 dan 5, saya akan menjelaskan fungsi Enterprise Content Management System. Yang pertama, pengelolaan konten. ECM System memungkinkan organisasi untuk mengelola berbagai jenis konten seperti dokumen, gambar, video, dan audio. Yang kedua, penyimpanan konten. ECM System menyediakan ruang penyimpanan yang aman dan terpusat untuk konten organisasi. Yang ketiga, pencarian konten. ECM System memungkinkan pengguna untuk mencari konten dengan mudah dan cepat menggunakan fitur pencarian yang canggih. Yang keempat, pengamanan konten. ECM System menyediakan fitur pengamanan untuk melindungi konten dari akses tidak sah dan kehilangan data. Dan yang terakhir, kolaborasi. ECM System memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat, mengedit, dan membagikan konten. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaiza. Selanjutnya adalah komponen ECMS. Yang pertama ada Content Repository, yaitu tempat penyimpanan konten yang terpusat dan aman. Yang kedua ada Metadata Management. Metadata Management merupakan sistem yang mengelola metadata konten seperti judul, deskripsi, dan kata kunci. Yang ketiga, Searching Engine. Searching Engine merupakan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari konten dengan cepat dan mudah. Yang keempat ada Content Creation Tools, merupakan alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit konten. Yang kelima ada Content Publishing, merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan konten ke berbagai saluran. Selanjutnya yang keenam merupakan Content Management. Content Management merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola konten seperti mengupdate, menghapus, dan mengarsipkan. Yang ketujuh ada Security and Access Control, merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur akses dan keamanan konten. Yang kedelapan ada Workflow Management, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola alur kerja konten seperti review dan approval. Yang kesembilan ada Integration, merupakan fitur yang memungkinkan ECMS untuk diintegrasikan dengan sistem lain seperti CRM atau ERP. Selanjutnya ada komponen tambahan ECMS. Yang pertama Digital Asset Management atau disingkat DAM.
merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola aset digital seperti gambar dan video. Yang kedua ada record management, merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola rekaman dan dokumen penting. Yang ketiga ada collaboration tools, merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat dan mengedit konten. Yang keempat ada analytics. Analytics sendiri merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis penggunaan konten dan memahami perilaku pengguna. Selanjutnya, ada fitur Enterprise Content Management System yang mencangkup pencarian dan pengambilan konten yang cepat, pengelolaan versi konten, kontrol akses dan keamanan konten, serta integrasi dengan aplikasi lain. Contoh ECMS. Yang pertama ada Documentum, ECM System yang dikembangkan oleh Dell EMC. Lalu yang kedua ada SharePoint, ECM System yang dikembangkan oleh Microsoft. Lalu yang ketiga ada Alfresco, ECM System yang dikembangkan oleh Alfresco Software. Lalu pada slide 11 ada implementasi ECMS yang terdapat 4 poin. Yang pertama ada analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi dalam mengimplementasikan ECMS. Yang kedua ada pemilihan sistem, pilih sistem ECMS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada perencanaan implementasi, buat rencana implementasi yang detail termasuk timeline dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang keempat ada konfigurasi sistem ECMS sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian di slide 12 masih dengan implementasi ECMS dengan nomor 5, pengujian sistem. Lakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Yang keenam ada pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Lalu yang ketujuh ada implementasi. Implementasikan sistem ECMS secara bertahap atau sekaligus tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Pantau dan evaluasi kinerja sistem ECMS secara teratur untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan organisasi. Manfaat implementasi ECMS yaitu antara lain 1. Meningkatkan efisiensi. Dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalisasi proses dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan pengguna untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan. Dapat membantu meningkatkan keamanan dengan menyediakan fitur pengamanan yang canggih. Selanjutnya keempat, meningkatkan kolaborasi. Membantu meningkatkan kolaborasi dengan memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengedit konten secara bersama-sama. Selanjutnya, faktor kunci sukses. Antara lain 1. Komitmen manajemen. Komitmen manajemen yang kuat sangat penting untuk kesuksesan implementasi ECMS. Kedua, pengguna yang terlibat dalam proses implementasi dapat membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang dapat membantu mengurangi resiko dan memastikan kesuksesan implementasi. Yang keempat, pengujian yang trust. Pengujian yang trust dapat membantu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kelima yaitu dukungan teknis. Dukungan teknis yang baik dapat membantu memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan efektif. Kesimpulan, ECMS adalah solusi yang efektif untuk mengelola konten perusahaan dengan efektif dan efisien. Dengan menggunakan ECM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan produktivitas, meningkatkan keamanan dan kontrol konten, serta meningkatkan kemampuan untuk berbagi dan mengakses konten. Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.